Selamat datang kembali di channel Catatan MTK. Pada video kali ini kita akan belajar tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Oke. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang himpunan bagian. Perhatikan contoh berikut ini ya. Misalkan diketahui ada himpunan S, anggotanya adalah bilangan asli dari 1 sampai 8. Kemudian anggota dari A itu bilangan asli dari 1 sampai 5. Kemudian himpunan B anggotanya itu bilangan prima yang kurang dari 11. Ada 2, 3, 5 sama 7. Pertanyaannya adalah apakah himpunan A ini nanti merupakan himpunan bagian dari S? Itu pertanyaan pertama. Apakah A himpunan bagian dari S? Kemudian yang kedua, apakah himpunan B ini merupakan himpunan bagian dari A? Oke. Kalau sudah, kita akan coba jawab tuh dua pertanyaan itu. Dan ini akan sekaligus menjawab apa itu himpunan bagian. Nah, nomor 1 berarti untuk menentukan apakah A himpunan bagian dari S, maka kita periksa dulu semua anggota dari A ini apakah ada dalam himpunan S. Oke, kita periksa ya. Anggota dari A kan 1, 2, 3, 4 sama 5. Nah, anggota S nya dari 1 sampai 8. Oke, jadi kita periksa semua anggota A apakah ada di S. 1, anggota yang pertama 1 ya, ternyata dia ada di S, ya kita lingkari kalau ada. Oke, 2, anggota yang kedua adalah 2, apakah 2 ini ada di S? Ya ada, lingkari dong. 3 juga ada. 4 juga ada. 5, nah 5 juga ada. Nah, berarti ini kita bisa simpulin nih, semua anggota dari A berada dalam himpunan S, maka A adalah himpunan bagian dari S, atau dapat kita tuliskan A himpunan bagian S dengan menggunakan simbol. Dia itu simbol himpunan bagian itu seperti huruf U, tapi kayak huruf U yang tidur gitu ya. Oke, seperti ini nih, ini simbol himpunan bagian. Jadi kalau kalian menemukan simbol seperti ini, itu berarti bacanya A himpunan bagian dari S. Oke, berarti maksudnya itu A, semua anggota dari A itu ada di dalam S. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi nih. Kita mau menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Nomor 2 kan yang ditanyakan apakah B itu himpunan bagian dari A kan. Oke, berarti sama juga kayak yang pertama, kita periksa semua anggota dari B apakah ada dalam himpunan A. Ingat, anggota B tadi adalah 2, 3, 5 sama 7. Kita periksa apakah semua anggota 2, 3, 5, 7 ini ada di anggota A, di himpunan A. Oke, anggota pertama 2. Oke, 2 ada, kita lingkari. 3 ada tidak? Ada juga, berarti kita lingkari ya. Oke, lanjut lagi. 5 ada tidak di himpunan A? Ternyata ada ya, kita lingkari. Oke, nah anggota yang terakhir itu ada 7 ada tidak di himpunan A? Ternyata 7 tidak ada di himpunan A. Kalau begitu kita bisa simpulkan, karena ada anggota dari B yang tidak berada dalam himpunan A, maka B bukan merupakan himpunan bagian dari A, atau dapat dituliskan dengan menggunakan simbol bukan himpunan bagian seperti ini. Berarti bacanya ini B bukan himpunan bagian A, berarti semua anggota di B itu tidak ada di dalam, ada yang tidak terdapat di himpunan A gitu. Oke, jadi ada himpunan B ini maksudnya berarti ada himpunan B itu tidak termasuk ke dalam anggota dari A. Oke ya, udah ya. Selanjutnya kita akan menghitung banyaknya himpunan bagian. Kalau tadi kan kita menentukan himpunan bagian kan. Sekarang kita mau menghitung banyaknya himpunan bagian itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita mau menghitung banyak himpunan bagian, kita bisa menggunakan rumus. Rumus yang bisa kita gunakan yaitu 2 pangkat N. Nah, N-nya ini apa sih N-nya ini? N-nya itu adalah banyak anggota dari himpunan itu sendiri. Biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, jadi kita akan menentukan banyak himpunan bagian dari B dengan anggota 2 dan 3. Oke. Nah, cara jawabnya berarti tinggal pakai rumus 2 pangkat N. Nah, N-nya tadi kan banyak anggotanya ya. Ya udah tinggal kalian hitung ada berapa banyak anggotanya sini.
2 ya, ada 2, makanya di sini dia 2 pangkat 2 di sini. Nah 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya 4, berarti banyak himpunan bagian B sama dengan 4. Oke, udah bisa dipahami ya untuk penggunaan rumus menghitung banyak himpunan bagian. Oke, lanjut lagi kalau gitu. Nah, selanjutnya bentuk soalnya seperti ini ya. Ini bentuk soal pilihan ganda. Diketahui himpunan C-nya ini dalam bentuk notasi pembentuk himpunan ya. Oke. C sama dengan X sedemikian sehingga X itu kurang dari 3. X adalah bilangan caca. Berapa banyak himpunan bagian dari C? Oke, ada pilihannya. Apakah 8, 16, 32 sama 4? Oke, tinggal pakai rumus tadi ya. Nah, tapi di sini ya, bentuk dari himpunan C itu notasi bentuk himpunan. Ya biar mudah kita ubah dulu bentuknya jadi ke dalam bentuk mendaftarkan anggotanya. Jadi kita cari semua anggota dari C itu apa aja. Oke, jadi anggota dari C itu adalah bilangan caca ya yang kurang dari 3. Ingat bilangan caca selalu dimulai dari angka 0. Nah, karena di soal dia dibilangnya bilangan caca yang kurang dari 3, ini kan, maka 3 tidak masuk ke dalam anggota dari himpunan C. Ya. Kapan 3 ini bisa masuk ke anggota himpunan C? Kalau di soal ada tanda sama dengannya di sini. Kalau di sini ada, di bawah sini ada tanda sama dengan, ya 3 bakal masuk ke anggota himpunan C. Karena di soal di sini kurang dari 3, ya 3 tidak masuk ke dalam anggota C. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita gunakan rumus yang tadi. Banyak himpunan bagian C sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N berarti 2 pangkat 3. Kenapa 3 ya? Karena ada sebanyak 3 anggota, 0, 1, dan 2 kan. 3 anggota tuh. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2, 8. Maka di sini didapat banyak himpunan bagian dari C adalah 8. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan kuasa. Oke, jadi definisi dari himpunan kuasa itu adalah, jadi misalkan ada himpunan A. Nah, berarti himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari himpunan A. Dilambangkan dengan PA. Jadi kalau di soal dia himpunannya B, nama himpunannya B, berarti dilambangkan dengan PB. Kalau di soal nama himpunannya C, berarti dilambangkan dengan PC. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang himpunan kuasa. Tentukanlah himpunan kuasa dari himpunan A dengan anggota 2 dan 3. Oke, ingat ya. Tadi dia anggotanya itu merupakan semua himpunan bagian dari A. Jadi kita jabarin satu-satu himpunan bagian dari A itu apa aja. Oke. Nah, pertama kita akan menuliskan himpunan bagian dari A yang terdiri dari 0 anggota. Jadi selalu kalau mau menjabarkan himpunan bagian dari suatu himpunan itu selalu dimulai dari yang 0 anggota. Ya, karena himpunan kosong itu pasti selalu menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Oke, berarti yang terdiri dari 0 anggota itu jelas ada satu himpunan kosong ya. Oke, ini simbolnya pakai himpunan kosong. Ini ya. Oke, selanjutnya lagi terdiri dari satu anggota. Terdiri dari satu anggota ya berarti tinggal pisahin aja penulisannya 2 dulu baru 3. Berarti oke, ada berapa banyak tuh yang terdiri dari satu anggota? Ya ada 2 kan, 2 sama 3. Lanjut lagi, yang terdiri dari 2 anggota. Nah, terdiri dari 2 anggota ya berarti 2,3 ya, kita tuliskan kembali dia. Nah, perhatikan banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota ya, banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota itu hanya ada satu ya kan, hanya ada satu ini. Udah, berarti
Maka himpunan kuasanya adalah tinggal tuliskan kembali tinggal tuliskan kembali tuh. Berarti dari himpunan kosong dulu, kemudian 2, 3, baru yang terakhir nih, yang terdiri dari 2 anggota. Oke, dapat dituliskan menjadi PA seperti ini ya penulisannya. Oke, bisa dipahami ya tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah anggotanya semua himpunan bagiannya, ya kan? Oke. Kalau sudah tentang himpunan kuasa, nah ada soal lagi nih. Soal selanjutnya, tentukanlah banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota pada himpunan A. Oke, himpunan A yang di sini anggotanya ada 1, 2, 3 sama 4. Jadi ada berapa banyak tuh himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota? Ya udah, berarti kalau mau menentukan himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota, berarti tinggal kalian pasangin aja dulu. 1 anggota pertama kan 1, ya pasangin sama 2, terus pasangin sama selanjutnya 3, 1 pasangin sama 4. Oke, gitu ya. Jadi kita pasangkan dulu dia. Nah, makanya nanti dapatnya ya, himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota itu pertama jelas 1 sama 2 ya. 1, 2, 1, 3. Nah, di sini dapatnya, tulisnya di sini 1 sama 4. Oke, nih penulisannya. Terus selanjutnya setelah 1 sudah dipasangkan sama semua anggota, lanjut anggota selanjutnya yaitu 2. Nah, 2 tidak perlu kalian pasangkan lagi sama 1, 2,1 kan. Nah, 2,1 kan sama aja dengan 1,2 kalau pada himpunan. Jadi tidak perlu lagi dituliskan kembali 2,1 karena sudah sama dengan 1,2. Berarti lanjut lagi 2 pasangkan dengan 3. Makanya di sini penulisannya seperti ini. Lanjut lagi 2 dipasangkan sama 4. Nah, oke, penulisannya seperti ini. Setelah semua 2 dipasangkan sama semua anggota, nah berarti lanjut ke anggota berikutnya yaitu 3. Ingat, 3 tidak perlu lagi dipasangkan dengan 1 karena sudah ada di sini bentuk penulisannya kan. Tidak perlu lagi dipasangkan dengan 2 juga karena sudah ada di sini mewakili ini, sama aja. Berarti 3 tinggal dipasangkan sama 4. Nah, penulisannya seperti ini. Oke, udah ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah, tinggal kalian hitung ada berapa banyak nih himpunan bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota adalah 6. Oke, bisa dipahami caranya? Kalau sudah, untuk soal ini ya, tadi kan kita jabarin satu-satu tuh ya, yang 2 anggotanya. Ternyata ada cara lainnya untuk langsung menentukan banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota. Cara lain selain dengan cara menjabarkan tadi ya, yaitu menggunakan pola bilangan segitiga Pascal ya. Berarti selanjutnya kita akan menentukan banyaknya himpunan bagian dengan pola bilangan segitiga Pascal. Apa sih yang dimaksud sama pola bilangan segitiga Pascal, atau seperti apa sih pola bilangan segitiga Pascal? Nah, pola bilangan segitiga Pascal ya, itu bentuknya membentuk segitiga, udah pasti ya, namanya juga segitiga Pascal. Berarti 1 dulu ya. Nah, 1 kemudian di bawahnya angka 1, jangan lupa selanjutnya 1, di ujungnya 1. Oke, nah bilangan segitiga Pascal ini selalu di angka pertama sama angka terakhirnya itu harus ditutup, harus angka 1 ya. Oke, selanjutnya berarti kalau mau mencari bilangan di tengahnya itu tinggal kalian jumlahkan saja angka di atasnya. Berarti 1 tambah 1 dapatnya 2. Oke, ingat tutup lagi dengan angka 1 ya, itu seterusnya. Nah, lanjut lagi, berarti angka di bawahnya adalah 1 ya. Oke, tinggal jumlahkan lagi untuk mencari bilangan di tengahnya. 1 tambah 2 dapatnya 3. Lanjut lagi 2 tambah 1 ya, dapatnya 3 juga. Lanjut 1. Nah, kapan kita berhenti ya? Ingat, jadi ini kita berhenti menggunakan polanya itu bergantung dari banyaknya anggota yang ditanya, himpunan yang ditanyakan di soal. Nah, himpunan A di sini kan ada 4 anggota. Berarti kita akan berhenti ketika kita sudah dapat angka setelah angka 1 di sini itu yaitu 4. Di sini kan baru dapat 3 kan? Berarti kita lanjut lagi nih ke bawah pola bilangannya. Oke. Berarti turun lagi 1. 1 tambah 3. Nah, dapatnya 4. Nah, di sini kan sudah dapat 4. Berarti nanti kita berhenti di pola bilangan sini. Oke, kita lanjutkan dulu sampai menghasilkan angka terakhir 1 ya. Oke, berarti 3 tambah 3 itu dapatnya 6. Selanjutnya kita jumlahkan dapatnya 4 ya.
Jangan lupa angka terakhirnya harus 1. Nah, kalau sudah selesai pola bilangannya, udah selesai nih kan ya, karena himpunan A cuma 4 anggota. Oke, jadi pola yang kita dapat atau angka yang kita dapat yaitu 14641. Nah, untuk menentukan banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota, ya kita lihat aja angka-angka ini. Nah, 1 ini itu artinya adalah banyak himpunan bagian yang terdiri dari 0 anggota. Nah, untuk 4 sendiri, 4 itu adalah banyak himpunan bagian yang terdiri dari 1 anggota ya. Lanjut lagi, berarti 6 ini adalah banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota. Oke, nah 4 selanjutnya ini itu adalah banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Dan angka 1 yang terakhir ini itu adalah banyak himpunan bagian yang terdiri dari 4 anggota. Oke, berarti udah terjawab nih soalnya. Banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota adalah 6. Oke, jadi bisa dipahami ya kalau menentukan banyak himpunan bagian dengan pola bilangan segitiga Pascal seperti itu dia.